Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Salam rindu buat semua teman-teman saya yang ada di Facebook. Ingin rasanya saya bertatap muka dengan saudara semuanya, muka demi muka, namun karena waktu dan tempat membuat kita saat ini tidak bisa bertemu. Namun melalui Facebook ini saya mau menyatakan rasa rindu saya kepada semuanya teman-teman saya. Pada hari ini juga saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul tanda-tanda orang percaya, ya. Semua khotbah-khotbah saya kemas sebenarnya dalam waktu yang kurang lebih hanya 10 menit, supaya khotbah-khotbah ini tidak merasa dirugikan lah dengan biaya paket, karena hanya sekitar 10 menit saja. Jadi bagi semua teman-teman saya yang rindu mendengarkan firman Tuhan, tentu saja ini sangat baik dan berguna. Oke, pada hari ini kita belajar bagaimana sebenarnya tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan baca mulai dari ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 saya akan bacakan bagi kita semuanya, teman-teman saya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan, saudara-saudaraku semuanya, tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus jelas di dalam Alkitab. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17, bahwasannya orang-orang percaya akan mengusir setan. Siapapun, apapun Anda, gereja manapun Anda, baik GBKP, HKBP, Pentakosta, Karismatik, semuanya, kalau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ada tandanya. Tanda-tanda orang percaya seharusnya bisa mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Musuh kita sebagai manusia sebenarnya bukan darah dan daging. Jadi yang mempunyai darah, yang mempunyai daging, bukan itu musuh kita. Musuh kita sebenarnya roh-roh jahat di udara, yaitu setan-setan, itu musuh kita. Bagaimana kita bisa melawan setan kalau kita tidak bisa mengusir setan? Ya, seharusnya tanda-tanda setiap orang yang percaya bisa mengusir setan, bisa mengusir setan. Ya, saya pernah pertama kali saya mengusir setan di rumah sakit Peringadi Medan. Ya, pada waktu itu mertua perempuan saya sakit. Tiba-tiba di sebelahnya ada orang kerasukan setan karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa istrinya meninggal dunia. Jadi begitu dia datang, suaminya ini, dia melihat istrinya sudah meninggal, dia kerasukan setan seperti ayam dipotong, gelepar-gelepar tangan dan kakinya. Tiba-tiba saya melihat orang begitu ramai, dokter perawat mengelilinginya. Saya datang ke situ dan saya percaya dengan kuasa di dalam nama Yesus. Saya letakkan tangan saya katakan dalam nama Yesus di kepalanya. Langsung dia sadar dan mengucap. Iman memang berbeda dengan apa yang saya usir setan itu. Imannya bukan iman Kristen, namun setannya juga lari. Dan dia sadar dan mengucap di dalam kepercayaannya. Ya, ada kuasa bagi orang-orang yang percaya. Ada kuasa bagi saudara yang percaya kepada Yesus. Kita telah diperlengkapi oleh kuasa yang maha tinggi, sehingga setan-setan itu akan tunduk di bawah kaki kita. Karena di dalam nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Sesungguhnya setiap orang memiliki malaikat pelindung. Anda memiliki malaikat. Semuanya memiliki malaikat pelindung kita ini. Semua manusia ada malaikat pelindungnya satu orang. Ya. Hanya saja kita ini tidak mengaktifkan. Kita tidak mengaktifkan kuasa itu. Seperti HP Android, saudara. Kalau tidak ada paket data, kalau tidak diaktifkan data selulernya, kan tidak bisa. Begitu juga dengan kuasa
dalam nama Yesus ini harus kita aktifkan. Cara mengaktifkannya di dalam nama Yesus. Sekali lagi, di dalam nama Yesus. Itu mengaktifkan kuasa itu. Tapi dengan hati yang harus percaya kepada Yesus. Bahwasanya kuasa yang ada di dalam Yesus itu lebih hebat dari seluruh kuasa yang ada di dunia ini. Jangan takut kepada setan-setan. Kita yang memerintahkan setan-setan di dalam nama Yesus. Kita yang memerintahkan malaikat untuk menghancurkan pekerjaan setan ini. Namun kadang seperti misalnya kita di dalam angkot, tiba-tiba sopir ngerem, tiba-tiba, nande. Tiba-tiba ada yang berkata, Inam. Yang maaf lagi ada yang berkata, aku jangan. Seperti itu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut ini sebenarnya ada di dalam hati. Apapun yang Anda tuliskan di Facebook, Anda membuat status, tidak bisa disembunyikan. Itu keluar dari hati saudara. Jadi kalau Anda galau, Anda buat statusnya galau. Ada lagi teman saya, beli, apa katanya? Beli becih-becih jong katanya. Ya, itu di dalam hatinya. Dan itu dia lagi sukacita. Seperti itu. Jadi, apa yang ada di dalam hati ini pasti kita keluarkan melalui status kita. Karena itu adalah profil kita. Itu adalah kita sendiri. Jadi tidak bisa. Jadi keluar tadi spontan. Seharusnya kalau memang Yesus ada di dalam hati kita, terjadi supir angkot tiba-tiba ngerem dalam nama Yesus. Seperti itu seharusnya. Haleluya. Itu kalau Yesus ada di dalam hati kita, perkataan Yesus yang keluar dari mulut kita, ya. Amin. Tapi kalau bukan Yesus yang ada di dalam hati kita, maka bukan itu yang keluar. Bukan itu yang keluar. Pada waktu itu bapak saya sakit. Dia ada di 3 Minanga ya, selama 3 minggu ya. Dia di sini dia sakit asam lambung. Kalau udah malam kumat katanya Nande. Saya bilang jangan bilang Nande, Pak. Nande itu kan sudah meninggal. Ibu itu kan sudah meninggal. Jangan kamu panggil Nande, panggil Yesus. Baru dibilangnya, Yesus, sampai hati aku, Yesus, sembuhkan aku. Seperti itu. Kalau kita berseru di dalam nama Yesus, ada kuasa. Itulah tanda-tanda orang yang percaya itu. Mengusir setan di dalam nama Yesus. Meletakkan tangan pada orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Kuasa itu sudah ada bagi kita semuanya. Hanya tinggal kita ini. Bagaimana cara kita untuk mengaktifkannya. Yaitu dengan kuasa di dalam nama Yesus. Dengan perkataan di dalam nama Yesus. Ya. Jadi kalau anak kita, anak saudara sakit di rumah, doakan dulu dalam nama Yesus. Tanda-tanda orang percaya dikata Alkitab. Berdoa di dalam nama Yesus. Letakkan tangan pada orang sakit, maka orang itu sembuh. Aku letakkan sakit pada anakku ini, Tuhan Yesus, dia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan seperti itu. Amin, saudaraku. Kuasa itu ada pada saudara. Kuasa itu ada kepada setiap orang yang percaya. Percayalah bahwa Yesus itu hebat. Yesus itu luar biasa. Sehingga kita bisa berubah. Dengan kuasa nama Yesus itu, semuanya kita bisa berubah. Kuasa itu di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lebih hebat daripada nama Yesus. Percayalah, saya sudah mengalaminya selama 19 tahun. Saya sudah berhadapan dengan dukun-dukun. Saya sudah menginjil itu di Samosir, ke atas bukit-bukit itu, keliling. Tidak ada yang lebih hebat daripada nama Yesus. Saya sudah melayani di bagian Siapi-api, kuasa-kuasa kegelapan di sana. Tidak ada yang pernah bisa mengalahkan nama Yesus. Seluruh dunia ini telah dipenuhi oleh kuasa kegelapan, ya. Karena sepertiga dari malaikat surga memberontak. Lain waktu saya akan ceritakan tentang pemberontakan iblis di sorga, ya. Mereka memberontak sehingga seluruh bumi ini, dimanapun di bumi ini ada cerita tentang ular naga, ya. Itu adalah setan. Di sungai ini, di sungai itu, di danau ini, di Tiongkok, di Amerika, semua ada ular naganya. Semua ada ular naga. Di mana saja? Cerita nenek-nenek saya. Situ ada nininya ular. Karena sepertiga malaikat surga telah memberontak dan mereka menjadi iblis. Ya, mereka menjadi setan. Jadi kalau Anda tidak memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa setan ini, maka Anda akan selalu dikalahkan. Anda akan dikalahkan oleh keinginan-keinginan daging. Anda akan dikalahkan
oleh daripada kuasa-kuasa dunia ini. Tapi seharusnya bagi orang-orang yang percaya bisa mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Betapa hebatnya, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita tidak telah diberikan satu kuasa, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah hari ini firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, aku berdoa buat semua teman-temanku yang mendengarkan daripada siaran langsung ini, khotbah langsung hamba-Mu Tuhan. Perlengkapi semua mereka dengan kuasa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka mengaktifkan kuasa-Mu Bapa. Dengan kuasa di dalam nama Yesus mereka bisa mengusir setan-setan. Di dalam nama Yesus mereka bisa berdoa untuk anak mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus mereka bisa sanggup untuk mengalahkan segala kedagingan. Di dalam nama Yesus mereka sanggup Tuhan untuk Bapa merasakan damai sejahtera dan mengusir segala kegalauan di dalam hidup mereka. Aku memberkati mereka semua. Aku mengasihi mereka semua Tuhan. Berkati mereka semua. Jangan satu pun engkau lewatkan. Semua merasakan kasih-Mu, semua bisa mendapatkan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu dimuliakan melalui khotbah live streaming hamba-Mu. Terpujilah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya yang mendengarkan. Salam sehat bagi kita semuanya. Semoga berbahagia. Amin.